101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, 1 tahun Fox Radio, satu yang tak bisa lepas nih teman Fox. Sebelum kita ketemuan sama ownernya langsung dari Ima Babaturan, ketemuan dulu sama Bunda Naya ya. Sudah senja sore, ini cerah alhamdulillah. Mau lagu Santana nyantai dulu katanya. Dari sekian bikin lelah di hari Selasa ini, salamnya buat Teddy Love, Kang Peps, Bung Jojo, Mr. Su, DJ Mul, dan buat ayah mertua semoga pasang ringnya besok lancar dan sehat selalu ya, amin. Terus juga barokah Fox 1 tahun gak kerasa bareng Fox dari pas gak ada penyiar sampai ketemu deh, seru senja. The best Fox, semoga tetap mengudara dan tetap jadi yang terbaik dari yang baik. Makasih Fox, sama-sama Bunda. Terima kasih juga ya Bunda Naya udah selalu pantengin Fox Radio seru senja pagi Bandung, good weekend. Dan sekarang jangan lupa pantengin Teras UMKM karena udah ada Teh Anggi, ownernya dari warung kopi Ima Babaturan. Yeay. Hehehe. Sebagai udah gue bayar lu 2.000 ayo dong. Biar rame. Sebagai penonton bayaran ya. Teh Anggi gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat, Tifa sehat juga. Alhamdulillah. Aku tuh sebenarnya udah sering banget ngeliat postingan dan kabar-kabar dari Ima Babaturan. Tapi udah pernah mampir. Justru itu Kak Bita. Dan akhirnya seneng banget sih karena hari ini bisa ketemuan langsung sama Teh Anggi gitu ya, owner dari Ima Babaturan. Nih boleh diceritain dulu gak sih penasaran makanannya itu pokoknya Mbak ya Teh, dari postingan teman-teman gue itu tuh kayak wow. Nah gitu. Nanti kamu cobain sendiri karena tadi aku juga bawa ke sini buat buat anak-anak Fox ya. Terima kasih ya Allah, doaku tersampaikan dan terwujudkan hari ini karena dulu tuh kayak pengen deh kesana gitu ya. Tapi emang belum sempet ya. Bener. Karena emang lumayan juga kan dari rumahku. Di mana rumahnya? Mohon maaf. Jakarta Timur. Jauh ya. Ini Bandung Timur. Sambil siaran kita ambil makan harusnya ya kan? Jadi bisa merasakan gitu. Nah nanti kita bakalan coba ini. Nah terus udah gitu akhirnya penasaran juga gitu. Pengen tahu dulu deh Ima Babaturan ini sebenarnya adanya di mana dulu? Adanya lokasinya adalah di Jalan Kebon Bibit nomor 3. Kalau kita sih nyebutnya biar gampang di belakang Baltos. Ya gitu. Situ. Dekat lah di situ. Dari Baltos masuk Masuk aja ngolong Baltos. Nanti ada sebelah kiri pelang biru gitu. Mohon maaf, ini nih DJ Mul tuh orang sana. Gue tanya dulu ya, lu pernah kesana nggak? Pernah. Pernah. Jangan sampai lu orang sana nggak tahu, belum pernah main kesana. Nah, sebenarnya Ima Babaturan sendiri dimulai dari kapan Teh? Dimulainya itu tahun 2015. Udah lumayan ya. Bulan Oktober bulan depan tuh kita 7 tahun. Wow. Dulu tuh awalnya, ini belum ditanya awal ya. Iya nggak apa-apa, cerita dari awal mula Ima Babaturan tuh. Awalnya tuh emang seperti judulnya. Emang itu tuh jadi base camp, rumah kita tuh jadi base campnya teman-teman gitu kalau ngumpul gitu kan. Terus abis gitu kita tuh emang suka masak karena kita cuma bertiga di rumah. Nah tapi Mbak yang masak itu selalu bikinnya tuh banyak gitu kan. Terus abis itu jadinya ini siapa yang ngabisin ya? Kita telepon temen-temen aja suruh main kesini. Awalnya gitu. Kesini dong, ini Mbak masak. Langsung brong datang ke rumah gitu kan. Terus abis gitu lama-lama mereka terlalu nyaman. Jadi kitanya nggak ada di rumah, mereka tetap datang ke sana. Bener. Makan juga di sana. Makan juga gitu. Kadang-kadang nelfon dulu sih kayak Gi, nelfon tuh kalau kita kan, lu lagi di mana? Apa kabar? Apa gitu ya. Ini enggak kayak Mbak masak apa? Gua kesana ya gitu. Nah dan sering juga, ini sering banget. Jadi ketika kan kita kerja nih dua-duanya, pas pulang malam lapar nih, terus kayak buka tudung saji, kok ada sih mangkok-mangkok gitu, tapi kok gak ada isinya ya gitu. Udah tinggal sisa-sisa doang ya. Terus nanya, Mbak ini masak apa kok habis? Oh iya tadi Om Boy kesini, Mas Sigit kesini, Mas Ari kesini, tadi semuanya makan di sini jadi habis. Terus kita makan lagi, akhirnya kita makannya Indomie lagi gitu kan. Terus habis itu saking seringnya gitu. Terus juga belum lagi kalau kita belanja bulanan. Jadi mereka tuh nongkrongnya tuh bisa bebas banget gitu sampai subuh apa segala macam, tidur di rumah apa segala macam. Jadi kita beli kopi, sampai beli mesin kopi apa segala macam biar mereka tuh nyaman. Tadinya awalnya karena menghargai tamu ya. Karena terlalu nyaman ternyata ya. Tadinya udah mereka tuh sempat mau bikin kartu keluarga di keluarga aku gitu ya kan. Ampun. Nah, jadi anak banyak banget dong kartu keluarganya. Sebelum itu terjadi akhirnya kita putuskan kayaknya kita harus pindah tempat nongkrong. Nah awalnya gitu. Jadi kayak
kita pindahin yuk, kayaknya udah nggak bener nih gitu kan. Di rumah cowok-cowok semua gitu kan, aku cewek sendiri, terus kadang-kadang suka nggak enak hati, kita pindahin yuk tempat nongkrongnya gitu. Jadi kita bilang kita mau bikin warung, nanti kalian di sana ya nongkrongnya gitu. Akhirnya cari-cari tempat, kebetulan banget itu dekat rumah ada tempat. Dulu tuh tempat toko kue kalau nggak salah. Terus akhirnya udah ternyata bisa disewa, ya udah kita cobain deh gitu. Awalnya juga kita tuh iseng karena kan emang cuma mau mindahin doang. Terus habis gitu ya udahlah, kalau 6 bulan nggak rame kita tutup aja asalnya tuh. Karena kan emang awalnya cuma buat tempat nongkrong. Nah, memindahkan teman-teman yang akhirnya terlalu nyaman di rumah, udah deh lu di warung deh gitu deh gitu ya. Jadi karena mereka ngerokok apa segala macam kan. Nah kebetulan aku waktu itu masih punya bayi, terus kayak pokoknya harus menjauhkan dari si asap-asap ini. Jadi akhirnya pindah lah gitu. Terus abis gitu ya udah jalan terus karena teman-teman itu ya promote dari mouth to mouth gitu kan. Terus abis gitu akhirnya jadi banyak yang datang. Tadi kan kita niatnya udahlah 6 bulan aja lah, kita cobain aja gitu. Tapi tiba-tiba pas Oktober kita ditagih sewa nih. Pas ditagih sewa rada kaget tapi rada seneng juga, kayak hah kita udah setahun dong berarti gitu. Kita nggak jadi tutup nih ore. Udah akhirnya dari situ kayak mulai mikirin serius banget gitu kan untuk kedepannya nanti kita gimana sampai alhamdulillah sampai sekarang dengan si 2 tahun pandemi kemarin yang darah-darahnya terlewati juga gitu sih awalnya. Jadi akhirnya yang 6 bulan nggak berasa 1 tahun, kok nikmat ya gitu ya. Dan akhirnya dijadiin usaha lah gitu ya Teh ya. Betul. Emang teman-temannya aja yang nggak tahu diri ya sebenarnya ya. Dan abis gitu mereka tuh masih komplain, kok sedih gua katanya gitu kan. Kenapa? Iya jadi sekarang kalau main ke warung suruh bayar, dulu enggak. Tapi aku akhirnya menyesal juga kenapa nggak kenal sama Teh Anggi dari tahun 2014 gitu ya, 2015 kan. Kalau gitu kan gue bisa telepon ya kan, enak nih kayak makan siang, gimana ya, Teh Anggi nih gitu. Dan dari situ juga mungkin akhirnya kenapa dikasih nama Ima Babaturan. Betul, karena emang based on true story gitu kan. Jadi sebetulnya filosofi di balik itu adalah kita tuh nggak tahu kenapa sepakat waktu zaman-zaman sekolah nih kalau makan di rumah temen tuh selalu lebih enak gitu. Entah apapun yang ibunya bikinin, entah itu Indomie, entah itu telur ceplok doang, tapi rasanya kenapa lebih enak di rumah orang ya gitu. Kok beda ya gitu ya. Gitu. Jadi ya udah kita Ima Babaturan aja deh. Gitu. Unik sih sebenarnya kayak kalau bisa telepon gitu ya. Lu lagi di mana? Ima Babaturan. Babaturan saha. Itu memang sering terjadi. Oke, berarti udah mulai setahun. Asalnya isengnya lama juga ya Teh Anggi ya. Isengnya setahun gitu. Dan akhirnya mulai diseriusin tuh. Nah kalau misalnya diinget-inget dulu dari awal mula, karena dipindahin, awal mula dulu modalnya berapa sih Teh? Modal tuh jadi sebenarnya gini, kita tuh ngumpulin keluarga nih. Karena cara paling mudah untuk mengumpulkan modal adalah dengan mengumpulkan uang-uang dan pundi-pundi dari keluarga terdekat ya. Karena kan yang support kita siapa lagi kalau keluarga, daripada kita pinjem ke bank apa segala macam itu tuh nggak ada di kamus kita gitu. Jadi ada kita suami aku present di depan saudara-saudara aku, mama aku gitu kan. Udah kita keluarga agak gede, terus jadi kita bilang kita mau bikin warung apa segala macam, mau ikutan support nggak gitu. Terus akhirnya berapa aja kita terima gitulah pokoknya. Akhirnya ya udah ada yang punya 5 juta, ada yang punya gitu kayak sum-sumnya luar biasa ya. Sum-sumnya 5 juta. Kalau keluarga gue kayak yaudah kita mau buka warung, sum-sumnya 100.000, 50.000, ini 5 juta. Boleh kenal sama keluarganya juga gak sih? Kalian daftarin kan? Iya bener. Nanti ditanya, nanti gue mau bikinnya keluarga saha. Oke. Nah gitu. Paling dulu kalau misalnya teman-teman dulu pada saat suka ngumpul gitu ya, inget gak makanan favoritnya tuh apa sih? Dulu ya kayak oke deh ini menu andalannya. Nah jadi menu andalan itu tuh tongseng kambing awalnya karena kan emang kita tuh kalau bikin tongseng kambing dulu tuh kita sempat jualan juga akhirnya, karena gini kalau bikin kambing tuh nggak bisa cuman buat 2 orang. Jadi beli dagingnya tuh harus sepaha, terus kayak masaknya harus serius gitu biar si kuahnya tuh masaknya serius banget gitu kan. Jadi akhirnya that's why kenapa kita ngundang si teman-teman, karena emang nggak bisa sedikit itu kan. Nah akhirnya si menu tongseng kambing itu di approve tuh sama semua teman-teman yang datang ke rumah. Dulu kita sempat jualan hanya Idul Adha aja. Jadi kita sempat jualan hanya pas Idul Adha aja. Habis itu menu selanjutnya yang jadi favorit adalah cumi cabai hijau. Jadi semua menu-menu favorit yang teman-teman suka kita pindahin lah ke warung gitu.
sampai ada yang DM loh. Karena lihat ya postingannya Fox Radio gitu ya. Ada yang sampai DM gue adalah titip ya cumi cabai hijaunya gitu. Serius gue bilang. Gue bilang gitu kan. Nah tapi Tianggi, basicnya Tianggi sendiri ini gak sih seneng masak atau emang seneng masak, seneng makan atau seneng jajan apa gimana sih? Aku seneng makan, seneng jajan tapi tidak seneng masak. Oke. Karena udah dicobain, udah dipaksa. Tapi memang ada orang-orang yang tidak berbakat untuk memasak. Tapi gitu. bakat juga untuk makan dan juga usaha ya nggak sih? Iya Mungkin sih. juga ada teman Fox yang kayak gue pengen usaha, tapi gue nggak bisa, nggak ada basic masak, nggak bisa juga. Sih. Karena menurut aku nggak semua orang harus bisa, gitu kan. Maksudnya even punya usaha kuliner asal milih orang yang bener gitu sih kalau kata aku, gitu kan. Dan juga itu karena resep keluarga ya. Jadi si resep-resep yang kita punya itu adalah resep keluarga suami aku, gitu. Jadi ya udah ada orang kebetulan Mbak yang masak itu ikut keluarga suami aku dari SMP. Wow. Jadi udah lama banget. Jadi dia tahu banget sih resep-resep keluarga gitu. Nah, ini juga nih nanti kita bakalan bahas lagi apa aja sih sebenarnya konsepnya kayak gimana. Terus udah gitu juga mungkin sharing sama teman Fox juga yang nggak pengen punya usaha tapi kayak Teh Anggi misalnya nggak punya basic masak tapi kan ternyata jalan-jalan aja tuh gitu ya. Gimana ini kita masih bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Teh Anggi dari Imah Babaturan. Ini 1.7 FM Fox Radio Bandung. 1 tahun Fox Radio, satu yang tak bisa lepas nih teman Fox. Masih kita ngobrol-ngobrol bareng sama Teh Anggi dari warung kopi Imah Babaturan. Teh, awal mula kan karena mindahin tempat aja nih. Terus sampai sekarang kayak konsep warungnya sendiri gimana sih tuh? Akhirnya mau nggak mau dipikirin sih. Sebenarnya dari awal juga udah dipikirin sih sebenarnya, cuman kayak masih gambling gitu kan. Tapi emang dari awal kita untungnya punya teman-teman yang sangat baik dan senang membantu gitu kan. Terus akhirnya ada salah satu desainer, dia tuh kerjanya desainer, terus habis itu dia bantuin konsep gimana kalau gini, karena kan sebenarnya si udunan yang ada dengan modal awal yang kecil lah gitu ya, terbatas banget kan. Kayak aku tuh juga baru sadar kayak oke, itu buat sewa itu lumayan lah ya di situ tuh waktu awal. Terus habis itu kita tuh harus beli kursi dan meja ya, lupa gitu kan. Aduh, cari di mana ya, nggak mungkin mau ke IKEA kemahalan dong gitu kan. Terus tapi akhirnya kita kan konsepnya emang warung banget gitu, sewarung-warungnya lah gitu kan, biar santai dan enak nongkrongnya gitu. Terus temen aku tuh bilang ada madrasah yang mau ambruk di Cimahi gitu. Terus dia jual semua meja kursinya tuh gitu. Kenapa nggak coba aja, cobain aja deh, beli aja dulu gitu. Lumayan lah buat kursi-kursinya kayu-kayu gitu kan. Akhirnya ya kondisinya memang tidak terlalu bagus gitu kan. Tapi si temen aku tuh ngasih ide, udah gua chat aja nanti. Pokoknya kita waktu tuh pas di 2015 itu lagi hits tuh chat yang kayak di banjur-banjur gitu. Ada warna-warna yang bisa kita pilih gitu kan. Warna identitas warung. Terus nanti gue beresin deh gitu. Terus akhirnya dia melakukan itu pas gini, kok jadi bagus ya gitu kan. Tadi kita amplas apa segala macam. Terus akhirnya sama dia diaturin gini pas gini. Pas kita lihat lumayan juga ya, udah gini aja deh gitu. Jadi ada kursi baso lah, ada yang kursi sekolahan. Jadi beneran kalau kamu sana kayak mejanya tuh meja sekolahan kita zaman dulu, tau nggak, ada lagi. Ada bolongannya di bawah yang buat taruh tas kalau mabal. yang buat nyontek kalau lagi ulangan gitu. Terus si kursinya juga banyak coret-coret tip X gitu. Jadi emang konsepnya tuh ya udah kita warung hitung-hitung nostalgia lah gitu. Seru sih. Banyak juga temen-temen aku juga yang suka nongkrong di Imah Babaturan. Jadi temen Fox juga harus coba ini nongkrong di sana ya. Terus satu lagi adalah dari awal tuh kita udah tadi itu kita biar nggak terlalu polos gitu kan. Di dinding tuh kayak kita polos banget karena namanya juga anak baru gitu kan di perwarungan ini. Kayaknya identik sama kaleng kerupuk gitu, black kerupuk gitu kan. Terus akhirnya udah kita taruh aja yuk gitu si black kerupuk, kita jejerin. Terus habis gitu mulai kita konsep-konsep brainstorm gitu. Udah kita isiin aja semuanya, kita gratisin aja semuanya si kerupuknya gitu. Terus akhirnya
ternyata dari banyak yang seneng gitu karena kayak wah kerupuknya gratis gitu sampai sekarang gitu. Jadi, sampai sekarang kalau misalnya ke sana makan kerupuknya doang gratis. Gratis. Gitu. Tapi jangan lupa teman Fox yang lainnya bayar. Lu gratis deh, jangan cuma makan kerupuk aja lu di sana ya. Karena kan orang sini kan kalau makan nggak pakai kerupuk tuh kayak ada yang kurang. Gitu. Oke. Nah dari awal dulu kan tongseng kambing ya, dengan juga cumi cabai hijaunya yang kayak legendaris banget ya, orang banyak yang tahu. Nah setelah itu mulai berkembang kah menu-menunya? Iya. Kalau menu tuh jadi gini, pas awal tahun pertama itu kita memang concernnya adalah di tongseng kambing. Jadi kita pengen branding bahwa apa sih Imam Babaturan itu ya lu kalau nyari tongseng kambing enak datangnya ke sini gitu. Pokoknya tiap ada yang nanya menu andalnya apa tongseng kambing. Padahal ada menu-menu yang lain misalnya kayak gulai kambing, ada pokoknya kan. Jadi gini, kalau orang jualan kan dari satu bahan, gimana caranya bikin turunan biar lo nggak rugi gitu ya. Jadi kita bikin tongsengnya, bikin gulai tulangan. Jadi tulangnya kita bikin gulai, dagingnya kita masukin tongseng gitu kan. Terus habis gitu ada ayam-ayaman juga ada tongseng ayam, gulai ayam waktu itu, gulai ayam sama awal-awal tuh nasi goreng deh kalau nggak salah, biar aman. Ada soalnya kita tahu banyak orang juga nggak makan kambing, habis gitu dia pilihnya pasti ayam, kalau nggak nasi goreng pilihan teraman kan. Kemudian akhirnya di tahun kedua mulai berkembang nih, orang yang nongkrong tuh bisa tiap hari. Terus kayak masa gue di sini udah semua menu nih. Iya gitu. Udah gue coba gitu udah ya. Lu gak ada menu baru. Bener juga ya, udah kita keluarin deh gitu kan. Kita keluarin si cumi cabai hijau tuh dulu ada namanya menu mingguan. Menu weekend dulu, belum menu mingguan. Menu weekend itu cuman dari Jumat sampai Minggu. Kita tes lah si cumi cabai hijau. Duar, ternyata dari situ tuh kayak banyak banget gitu, sampai yang dari luar kota datang pengen cumi cabai hijau. Sementara kita tuh sebenarnya niatnya cuman trial kan gitu. Cuman belinya sedikit lah gitu, kita cobain. Marah-marah, udah kita habis pokoknya. Kalau gila lo, gue dari jauh-jauh nih, dari Jakarta gitu ya. Gila, masa gak dapet gitu kan. Terus habis itu kita tuh jadi kerjaannya di tahun kedua dimarahin mulu sama customer kayak gimana sih gitu kan. Ya maksudnya mereka kecewa karena jauh-jauh tuh gak dapet gitu. Terus akhirnya kita bikin gimana, kita perpanjang lah dari Jumat sampai ke Kamis. Akhirnya kita bukan menu weekend lagi tapi menu mingguan. Nah menunya juga macam-macam, biasanya kita pilih 3 varian gitu. Nah pokoknya setiap ada cumi cabai hijau jadi menu mingguan, wah itu udah parah sih, kayak sold out gitu kan. Terus mulailah netizen gitu kan, tolong dong dijadiin menu reguler gitu. Jadi kapanpun gue mau gue bisa datang gitu. Terus suami aku nggak mau gitu, enggak, kita pokoknya tongseng kambing gitu. Dia tim tongseng kambing banget. Terus akhirnya kayak melalui perdebatan dan panjang dan segala macam ya itu. Akhirnya aku bilang kayak boleh nggak sekali ini aja please, kayak ini deh, aku cuma mau menu ini masuk ke reguler gitu, terserah kamu menunya yang karena lain. Emang dia yang ngatur kan gitu. Yang lain terserah kamu. Terus akhirnya ya udahlah gitu, kita lihat aja dulu gitu kan. Ya jadi di dalam bisnis juga walaupun pasangan itu pasti ada berantem ya gitu kan. Terus akhirnya dia mendengarkan aku dan ya udah sampai sekarang terus jadi menu reguler gitu. Alhamdulillah ya. Makanya untuk suami-suami tolong dengarkan istri. Nah ya. Itulah. Kenapa ini cowok-cowok kok pada aduh. Karena gitu. Dengerin suara hati istri itu kadang suka bener loh, iya kan? Gitu kan? Feeling cuan perempuan tuh ada aja. Nah, gitu. Terus biasanya ini kayak aku lihat juga ya, biasanya di mana? Di Imam Babaturan ini suka ada menu-menu yang tadi Tete bilang ya, menu mingguan. Dan itu emang selalu di rotasi gitu. Di kita putar-putar aja. Kan banyak yang nanya ini gimana sih cara nentuin menu mingguan gitu. Kalau dulu sih kita kayak di Instagram story kita tuh suka nanya besok ada besok kita enaknya menu mingguan apa ya, langsung mau ini sama mama kok pusing ya kalau kita dengerin orang terus gitu. Akhirnya kita pemilihan menu itu berdasarkan kita lagi pengen apa gitu. Jadi kita discuss, aku lagi pengen itu mie bebek misalnya gitu. Ya udah mie bebek, aku lagi pengen soto Bandung, ya udah soto Bandung. Ya udah. Jadi gimana Tete dan suami dong gitu ya. Terus tanya anak aku, kamu lagi mau apa misalnya dia. Aku juga mau mie bebek. Oke. Ya udah satu tanya anak warung, kalian lagi pengen makan apa gitu. Jadi mingguan itu ditentukan dari mood
ownernya lagi pengen makan apa hari itu. Karena kalau sebenarnya kita pengennya dengerin teman-teman ya kan, tapi kayak terlalu banyak itu loh, kayak mau ini. Jadi nggak nampung juga ya teh gitu. Nah gitu. Kalau misalnya range harganya sendiri, kalau misalnya teman Fox ada yang pengen juga nyobain dan nongkrong gitu ya di Ima Babaturan, itu range harganya dari berapa sampai berapa sih teh? Dari mulai 8.000 juga udah bisa nongkrong kok. Wow, 8.000. 8.000 sampai aku lupa kalau harga 35 40 ya. Kalau setoran masih inget ya teh. Aku taunya udah terima jadi soalnya. Berarti range harganya udah dari mulai 8.000 itu kamu udah bisa nongkrong enak banget di sana. Dan gue yakin karena ya banyak banget orang yang udah review kalau di Ima Babaturan tuh nu gagal. Semuanya enak-enak gitu. Kalau misalnya ada yang mau datang ke sana, jam operasionalnya dari jam berapa teh? Kita tuh buka dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jadi udah bisa sarapan di sana dong. Bisa sarapan. Ada menu sarapan juga. Jadi misalnya kamu biasanya abis sepedahan atau ibu-ibu yang abis nganterin anak terus nggak tahu mau kemana, ya kan biasanya bisa sarapan. Di kita tuh ada menu sarapan juga, lontong sayur, ada bubur lodeh. Wah, yang jarang sih kayaknya di sini. Kayak gue juga baru denger sih bubur lodeh. Katanya sih biasanya ya? Di Jawa gitu, Jawa Tengah ya gitu. Terus habis gitu ada roti Mariam, ada roti goreng, ada roti oma. Roti oma tuh kayak kita tuh roti zaman dulu, habis itu pakai mentega, habis itu pakai gula. Iya. Kayak zaman dulu kita waktu kecil kali ya gitu itu, ya. Menu-menu sarapannya gitu kan. Tapi juga banyak juga ya begitu datang mau pesan apa teh gitu kan. Cumi cabai hijau tetap pagi-pagi juga. Dan pastinya juga menu-menunya adalah menu-menu rumahan juga ya teh. Betul ya, emang semua menu keluarga sih ya, rumahan banget. Makanya Ima Babaturan ya. Betul. Nah kalau misalnya ngomongin masalah pandemi, Ima Babaturan juga kemarin mungkin juga sempet lah ya terkena dampaknya. Apa sih yang teteh lakuin pada saat pandemi gitu, yang akhirnya bisa lolos lah, sekarang kita udah mulai enak lagi nih sekarang gitu ya. Lumayan sih, itu pandemi tuh berdarah-darah sih, jujur li ya. Itu berdarah banget. Tapi di tahun pertama tuh kita masih kita tetap melakukan kita juga cari otak sama seperti teman-teman F&B lainnya gitu kan. Kita harus ngapain nih di pandemi ini gitu. Dulu kita punya campaign sama teman-teman driver, dibantu teman-teman driver karena cuman mereka yang bisa ngantri makanan kan. Nah jadinya kayak misalnya setiap kamu pesan ke kita, nanti driver online-nya akan dapat vitamin, akan dapat beras apa segala macam gitu. Jadi dulu tuh jadwalnya ganti-ganti, hari ini misalnya dapat vitamin C gitu. Jadi setiap misalnya ada yang order, nanti tuh si driver online-nya yang dapat hadiah. Jadi sekalian kamu membantu mereka juga gitu. Nah itu lumayan berhasil tuh. Udah kita jalanin, dan kebetulan teman-teman juga banyak yang jadi ikutan nyumbang, mau nyumbang vitamin, mau nyumbang beras, mau nyumbang sarden, mau nyumbang apa segala macam, buah-buahan gitu kan. Jadinya meriah sih gitu. Kirain pandemi tuh beres ya setahun, ternyata ada tahun kedua lagi. Di tahun kedua tuh ternyata tambah berat. Kita udah masuk PPKM 2, PPKM 3. Iya, terus kayak ini gak sih, kayak misalnya kayak naik turun kayak terjun payung gitu. Asli, ya teh ya. Itu lebih parah kan. Kalau nggak salah tahu di pandemi kedua malah nggak boleh dine in. Wah itu udah pusing sih kayak di tahun pertama juga sudah dine in. Cuman kan kayak membaik tapi tiba-tiba tinggi lagi, terus kayak ketat banget sampai nggak boleh apa segala macam lah, pokoknya sampai pusing. Terus gimana kita. Nah di pandemi itu di tahun kedua mulai tahun pertama sih akhir-akhir kita tuh udah jualan frozen food. Jadi itu bisa kita kirim ke luar kota. Gitu. Jadi cumi cabai hijau tuh ada frozennya, nasi goreng kita frozenin, oseng sapi asap kita frozenin, oseng sapi pedas, kemudian apalagi aku lupa. Pokoknya tongseng kami memang nggak bisa, cuman yang kuahnya tidak terlalu banyak bisa kita frozen, kita kirim tuh ke seluruh Indonesia. Dulu kita juga bikin free ongkir seluruh Indonesia untuk pengiriman si frozen food. Dan itu sih yang akhirnya membuat kita tuh bisa bertahan gitu ya, tanpa kita harus ngeluarin tim kita. Jadi pokoknya kita tuh dulu prinsipnya adalah apapun harus kita lakukan, yang penting nggak ada yang keluar gitu. Keluar. Keren sih. Jadi mikirnya nggak cuma kita doang ya, mikirnya juga sama yang orang-orang banyak lah ibaratnya. Justru kalau misalnya gini, kamu punya usaha, kayaknya kamu
akan lebih banyak mikirin mereka daripada kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak ini gimana ya caranya biar dia tetap bisa hidup juga gitu. Jangan sampai malah dipecatin gitu kan. Apalagi kondisinya kayak kemarin gitu ya Teh ya. Gitu, kayak kita nggak bisa banget daripada gitu, mending kita yang putar otak kita ngapain gitu. Wow. Dan kalau misalnya Frozen juga sampai sekarang masih ada. Nah Frozen itu karena kemarin itu membludak sekali ya. Terus akhirnya kita belum ada waktu lagi buat bikin, karena itu kan bikinnya harus kayak khusus gitu, waktu dengan sangat panjang. Jadi akhirnya kita belum bikin lagi. Tapi akan segera bikin lagi sih. Karena juga mungkin itu juga yang dulu misalnya customernya dari Imam Babaturan yang mungkin kangen juga makanannya itu, jadi bisa menikmati itu semua di rumahnya masing-masing ya. Betul, dan tetap gitu. Aman gitu. Ya, nanti tuh karena juga banyak yang tiap DM mau kapan Frozen nanti ya gitu, karena kayak ya itu sih salah satu kendalanya adalah ya waktu, terus juga SDM. Kalau buat UMKM tuh SDM adalah satu hal juga yang kadang-kadang bikin kita pusing ya kan gitu, kayak susah cari orang yang dengan kapasitas yang sama gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kita dalam waktu dekat akan kita bikinin deh frozen food lagi gitu. Dulu pertama kali, sekarang pasti udah banyak dong yang bantuin lah ibaratnya. Kalau dulu Tete pas awal-awal sama siapa aja sih, berapa orang sih selain suami istri ya gitu ya? Kita berlima. Aku, suami aku, ada satu, di dapur 2. Jadi aku dulu juga bagian kasir. Tapi aku tuh ya aku kan matematikanya jelek ya. Sama dong kita. Kalau ngitung ini, aduh gue ribet deh kalau ngitung. Jadi tiap kembalian kalau nggak kurang kelebihan, terus kayak aku selalu dimarahin udah terus kata suami aku, kamu udah nggak usah pegang ini deh, kamu pegang sosmednya aja gitu. Akhirnya ya udah aku kayak nggak kepake gitu, dikasih ya udah aku pegang sosmednya, karena satu-satunya cara promo kita tuh cuman pakai Instagram doang kan gitu ya. Udah dari 5 tuh satu bantuin operasional, yang 2 di dapur. Sekarang tuh udah 24 orang. Wow, keren sih. Gila. Tapi tadi coba kan tadi setiap usaha itu pasti ada turun naik ya. Ada suka dukanya. Kalau sukanya sih udah nggak perlu dibilangin lah ya. Karena udah pasti dari sekarang udah mau 7 tahun. Wah, batinnya udah gede lah. Itu yang orang-orang lihat. Iya, yang orang lihat. Makanya sekarang pengen tahu juga dukanya selama Teteh ya membangun Imam Babaturan ini apa sih? Karena kalau orang tuh biasanya yang dilihatnya tuh kayak ya enak ya, kalau punya warung ya begini ya, rame terus gitu kan. Nah dukanya apa? Dukanya salah satunya itu sih, yang kayak pas pandemik itu. Iya pandemi itu kayak itu benar-benar kayak uang tabungan juga jadi ikutan gitu kan. Kayak tadi kan dipisahin dong pribadi sama si bisnis gitu ya, sama usaha. Ini udah nggak bisa, kayak wah ini nggak bisa sih, kita harus kayak ngeruk dari tabungan sendiri gitu. Terus dukanya lagi selain pandemi apa ya, itu sih kadang-kadang susah cari SDM yang tadi yang aku bilang gitu. Itu kan kayak masalah klasik sih sebenarnya di mana-mana gitu kan. Nyari SDM paling sedih kalau ada yang sakit. Wah udah sih kayak waduh, sakit satu artinya kayak pincang adalah, aja gitu ya Teh. Gitu, wah sih ini gimana. Jadi gitu. Jadi malah aku tuh lebih banyak mikirin mereka aku gitu daripada aku sendiri gitu kan. Ya gitu sih dukanya mah itu gitu. Terus ya kadang-kadang dukanya adalah netizen sekarang kan apa-apa di handphone ya gitu. Mau komplain tuh langsung di Google gitu kan. Terus dikit-dikit tuh protesnya langsung di Google review, pokoknya gitulah, kasih bintang 1, 2 gitu, tanpa ya udah lo kalau misalnya ngomong mah mending ngomong DM aja sih gitu kan. Kita juga akan meresponnya dengan sangat baik dan appreciate gitu. Ya itu sih dukanya, kayak lu tahu gak sih kayak dikasih review jelek itu tuh kayak sedih banget beneran deh gitu. Kayak tapi akhirnya aku belajar bahwa orang yang kayak gitu tuh memang belum pernah punya usaha sendiri gitu. Nanti juga dia akan belajar sendiri. Mental ya Bu ya. Gitu. Mental ya. Kuat, Nah, kalau misalnya sekarang kalau misalnya teman Fox sendiri pengen juga, ini udah bisa diorder atau harus dine in atau bisa diorder di mana aja? Bisa sih, dine in bisa, di GoFood ada, di GrabFood ada, di Shopee Food juga ada. Oke, kalau misalnya Instagram sendiri Teh di Imam Babaturan. Jadi buat teman Fox, ayo kalau misalnya kamu penasaran nih, ayo follow sekarang di @imambabaturan. Udah fix, kamu pasti PKB tahun ya semuanya. Jangankan kamu, aku aja dulu tuh kayak gue pengen banget ini main kesini gitu. Karena emang
Ya kayaknya kalau misalnya dilihat tadi Teteh bilang reviewnya ada yang mungkin ngasih review gak enak ya. Dari 10 kayaknya cuma 2 deh atau cuma 1 deh ngasih. Tapi kan orang-orang kadang-kadang suka concernnya justru lihat yang jelek ya gitu kan. Jadi sedih. Nah kalau misalnya sekarang ditanya planning ke depannya buat Imah Babaturan. Planning ke depannya adalah kita pengen banget beli atau punya tempat sendiri lah. Karena sekarang sampai sekarang kita masih sewa. Oh ini yang ini tuh masih sewa gitu. Mudah-mudahan bisa punya tempat sendiri. Amin. Beli tempatnya gitu aja. Cabang baru belum ya? Cabang baru nanti dulu deh. Oke, jadi bisa diorder buat semuanya nih ya teman Fox ya. Udah bisa diorder di semua Shopee, di GrabFood, di GoFood. Terus juga kamu bisa order juga di DM juga bisa kali ya Teh? Ada WhatsApp? Enggak sih, kalau DM tuh langsung ke aku kan. Kadang-kadang suka sibuk, mending ke GoFood aja. Terus sekarang nih lagi ada promo apa nih? Atau mungkin ada next minggu ini ada menu apa nih? Menu mingguannya ada mie bebek, soto Bandung. Satu lagi apa itu? Aku lupa ya. Nanti boleh lihat di highlight story Imah Babaturan aja. Oke. Ada 3. Gitu. Terus ada promonya apa nih? Kita tuh sebenarnya jarang promo loh. Wow. Nggak pernah promo. Nggak pernah promo. Cuman gratis kerupuk aja. Gratis kerupuk aja. Betul. Karena harga, yang bikin sedih juga harga bahan baku sekarang naiknya parah. Oh iya bener. Seperti halnya bensin, harga bahan baku juga naik. Tapi kita nggak bisa naikin harga karena di Bandung itu sangat sensitif gitu. Kita naikin dikit aja dibilang mahal. Gitulah ya gitu. Ya dukanya gitulah, banyak yang jadi punya tempat makan itu. Kalau dulu kan kayaknya tempatnya di mana aja. Sekarang tuh enggak, kayak harus Instagramable, harus murah, harus tempat parkirnya minimal free wifi gitu ya Teh. Banyak colokan harus kayak terlalu demanding gitu. Kalau sekarang tuh gitu, kayak zaman dulu cuek-cuek aja lu masuk gang gitu kan, kayak lu nggak mesti mikirin parkir di mana. Sekarang tuh kayak aku bisa parkir di mana ya, aku bawa mobil ini. Aku juga nggak tahu parkirnya. Lu kalau misalnya kamu parkir lu mendingan langsung Shopee Food deh atau GoFood deh ya. Kita tuh sampai bikin gini karena banyak yang kayak gitu. Akhirnya kita cari solusi, parkirlah di Baltos. Nanti bawa tiket parkirnya, kasihin ke kasir kita, kalian dapat minum gratis. Wow, gitu. Tuh gitu udah dikasih solusinya juga nih sama Imah Babaturan. Terus ke depannya next Teteh kira-kira ada menu baru nggak sih dari Imah Babaturan? Kalau menu baru pasti sih, pasti nanti akan setiap ada. Ininya ada setiap berapa bulan sih atau berapa minggu gitu? Enggak tentu sih, tapi pasti akan ada masuknya ke menu mingguan. Jadi kita akan rotate terus aja gitu kan. Dan ya kedepannya itu aja sih, kayaknya pengen lagi nabung buat beli tempat yang udah pasti punya sendiri gitu ya Teh. Biar enak kan ya. Nah kalau gitu mungkin terakhir deh sebelum kita closing nih, harapan Teteh mungkin buat Imah Babaturan apa nih? Harapannya banyak banget ya. Gak apa-apa. Ungkapkan sebagai doa itu. Sebagai doa. Ya mudah-mudahan jadi tempat yang jadi tempat yang menyenangkan buat teman-teman yang makan gitu kan. Terus juga memorable. Terus juga begitu makan lu jadi inget masakannya ibu gitu, atau misalnya masakannya nenek gitu kan. Kadang-kadang romantisme kayak gitu juga penting ya gitu kayak. Dan itu soalnya banyak yang bilang juga, ini kayak persis mama aku yang masak misalnya gitu-gitu kan. Jadi kita mudah-mudahan ini jadi tempat yang menyenangkan, jadi tempat yang selalu bikin teman-teman datang lagi gitu sih kalau dari aku. Kalau misalnya ada satu tips aja Teh buat teman Fox yang mungkin juga ingin memulai usaha baru kayak Teteh, apa? Adalah jangan dikit-dikit. Kadang-kadang gini, kalau mulai usaha kadang-kadang suka berapi-api, habis itu udahan gitu. Jadi kalau menurut aku kayak jangan putus asa sih. Maksudnya kayak ya udah, kalau bahasa Sunda ngeureuy, mari kita ngeureuy gitu. Jangan cuman semangat di awal, bener, melendoi di akhir. Oke. Teh Agi, terima kasih banyak loh udah mau main-main ke sini. Akhirnya aku bisa mencicipi menu dari Imah Babaturan. Yeay! Kalian, akhirnya aku mencicipinya ya. Terima kasih Mas Andri udah ajakin Mbak Anggi. Thank you juga ya DJ Mo, Ian, Jojo. Thank you juga buat semua teman Fox. Sukses terus buat Imah Babaturan. Mudah-mudahan next aku bisa kesana. Amin. Ditunggu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga ya, kamu main-main juga ke Imah Babaturan dan boleh langsung di follow di @imahbabaturan. Di follow-nya juga harus pamit nih teman Fox. Kita ketemu lagi besok ya dari jam 3 sampai jam 6 sore. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Bye bye. Assalamualaikum.
91.7 FM.